Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai Pancasila. Anak-anak ibu tahu kan apa itu Pancasila? Ya, betul sekali. Pancasila adalah dasar negara kita Indonesia, yang mana Pancasila terdiri dari dua kata Sanskerta, yang panca artinya 5 dan sila artinya asas. Anak-anak ibu sudah ada yang hafal Pancasila? Wah, banyak ya yang sudah hafal. Jadi sebelum kita mempelajari makna dari Pancasila, hari ini kita akan membahas terlebih dahulu sejarah lahirnya Pancasila. Dan nanti ibu akan memberikan anak-anak ibu semua sebuah video animasi yang untuk kalian tonton secara seksama. Dan nanti di akhir waktu pelajaran, ibu akan memberikan pertanyaan atau yang bisa mereview kembali video tersebut akan ibu beri nilai plus. Paham semuanya? Jadi inilah videonya. Delapan Desember 1941 diawali dengan terjadinya Perang Pasifik atau Perang Asia Timur Raya. Jepang menyerang Pearl Harbor, pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Lautan Teduh. Mulai saat itu, Amerika Serikat yang bersekutu dengan Belanda menyatakan perang terhadap Jepang. Melalui jalur laut, Jepang menggantikan penjajahan Belanda tahun 1942 dan berhasil menguasai beberapa kota di Indonesia. Jenderal Terpoorten, Panglima Angkatan Darat Belanda, dan Gubernur Jenderal Hindia Belanda AWL Gerda Starkenborg pun menyerah di hadapan tentara Jepang. Sebenarnya kedatangan Jepang ke Indonesia merupakan sebuah harapan bagi rakyat Indonesia untuk meningkatkan semangat perjuangan menuju kemerdekaan. Namun ternyata harapan itu sirna. Jepang tidak kalah kejamnya dibanding Belanda. Bahkan semua jenis kegiatan dilarang, termasuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dan mengibarkan bendera merah putih. Ketika Perang Asia Timur Raya sudah tidak menguntungkan Jepang mengubah siasat, mencoba merangkul rakyat Indonesia dan menjanjikan kemerdekaan dengan membentuk BPUPKI 29 April 1945 yang dilantik pada 28 Mei 1945. Dr. Rajiman Widyodiningrat sebagai Ketua BPUPKI, Ichi Bangse sebagai wakil dari Jepang, Raden Panji Suroso sebagai wakil dari Indonesia, yang beranggotakan 70 dari Indonesia dan 7 dari pihak Jepang. 29 Mei 1945, sidang pertama BPUPKI, usulan disampaikan oleh Muhammad Yamin. Indonesia merdeka, sudah seharusnya pokok-pokok dasar negara disusun berdasarkan watak dan peradaban rakyat Indonesia. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia. 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 31 Mei 1945, Giliran Supomo menyampaikan usulan negara berdasarkan integralistik, berarti negara yang menyatu dengan rakyatnya jika mendirikan negara sesuai keistimewaan sifat dan corak masyarakatnya.
Maka, pertama, apakah Indonesia akan berdiri sebagai persatuan negara, negara serikat, atau persekutuan negara? Kedua, dipersoalkan hubungan antar agama dan negara. Ketiga, apakah Indonesia berdiri sebagai negara republik atau monarki? 1 Juni 1945, giliran Soekarno menyampaikan usulannya. Dasar yang baik pertama ialah dasar kebangsaan. Kedua, kekeluargaan. Ketiga, dasar mufakat, dasar perwakilan dan permusyawaratan. Keempat ialah kesejahteraan rakyat. Kelima ialah ketuhanan, di mana keyakinan sejatinya tidak egois dalam agamanya. Ini saya namakan dengan petunjuk teman kita seorang ahli bahasa, yaitu Pancasila. Sila itu azas atau dasar. Di atas 5 dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia yang kekal dan abadi. Pancasila dapat diringkas menjadi Trisila. Trisila dapat diringkas lagi menjadi Ekasila. Kemudian BPUPKI membentuk panitia di luar sidang bertujuan untuk mengumpulkan usulan para anggota sidang yang terdiri dari 8 orang. Di antaranya Soekarno, Muhammad Hatta, Sutarjo Karto Hadikusumo, Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Otto Iskandar Dinata, Muhammad Yamin, AA Maramis. Kembali BPUPKI membentuk panitia sendiri bertujuan untuk mencapai kesepakatan antara golongan Islam dan golongan kebangsaan. Di antaranya Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Wahid Hasyim, Agus Salim, Abdul Kahar Muzakir, Muhammad Yamin, AA Maramis, Abi Kusno Cokro Suyoso. Isi Piagam Jakarta yaitu 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kejaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 10 Juli 1945, sidang umum kedua BPUPKI. Soekarno memberikan laporan dari panitia 8 yaitu 1. BPUPKI menentukan bentuk dan dasar hukum negara. 2. Mengesahkan dasar hukum secepatnya diadakan Badan Persiapan Kemerdekaan. 3. Dipersoalkan mengenai tentara kebangsaan dan keuangan. Panitia 9 mufakat mengenai soal agama dan kebangsaan. 1. Persetujuan dalam rancangan pembukaan dasar negara. 14 Juli 1945, BPUPKI menerima hasil dari Panitia 9 menjadi rancangan pembukaan hukum dasar negara. 16 Juli 1945, BPUPKI menyetujui rancangan dasar negara Indonesia. 17 Juli 1945, sidang penutupan BPUPKI. 9 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan. Di hari yang sama, PPKI dibentuk. Soekarno sebagai ketua dan Muhammad Hatta sebagai wakil yang beranggotakan 23 orang. Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi bom atom oleh Amerika Serikat. 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Amerika Serikat. Jepang mempertahankan status quo menurut hukum internasional. Aktivitas politik maupun militer yang dilakukan Jepang dinyatakan terlarang. Mendengar hal ini, Sultan Syahrir langsung menemui Muhammad Hatta bersama dengan golongan muda mendesak agar Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaan lepas dari campur tangan Jepang. 16 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta diasingkan ke Rengas Dengklok. Golongan muda mendesak Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia keesokan harinya. 17 Agustus 1945, Soekarno didampingi Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Pagi hari 18 Agustus 1945, Utusan Jenderal Angkatan Laut Jepang Kaigun yaitu Nijishima menyampaikan keberatan bila kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya ditetapkan sebagai dasar hukum negara, maka kaum minoritas yang ada di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian akan memisahkan diri dari Indonesia. Muhammad Hatta bersama Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimejo, dan Tengku Hasan langsung mengadakan rapat bertujuan agar tidak terjadinya perpecahan di dalam Indonesia merdeka.
Kemudian mufakat, sila pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. 18 Agustus 1945, dalam sidang pertama, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 beserta Pancasila sebagai dasar hukum negara Indonesia. Kedua, menetapkan berdirinya DPR dan MPR. Ketiga, memilih presiden dan wakil presiden. 22 Agustus 1945, PPKI resmi dibubarkan. Jadi anak-anak, dari video animasi yang telah Ibu tampilkan tadi, sekarang Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan ya. Dengarkan baik-baik. Jadi, siapa sajakah tokoh yang merumuskan Pancasila? Ya, silakan Pandi. Ya, benar sekali. Ada 3 tokoh negara yang merumuskan Pancasila, yaitu Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Pertanyaan kedua, dengarkan baik-baik ya. Dari video animasi yang telah ditampilkan tadi, berapa harikah BPUPKI mengadakan sidang pertamanya? Ya, silahkan Nisa. Ya, benar sekali. BPUPKI mengadakan sidang pertama selama 3 hari dalam merumuskan dasar negara kita, yaitu Pancasila, dan dimulai dari tanggal 29 Mei, 30 Mei, hingga 1 Juni. Nah, yang terakhir, siapa yang bisa mereview kembali atau mengulang kembali sejarah Pancasila? Ada yang bisa? Ya, silakan Fitri. Ya, bagus sekali. Ada yang bisa lagi mereview sejarah Pancasila? Ya, silakan Anita. Bagus sekali. Jadi mungkin hanya itulah yang dapat kita pelajari buat hari ini, dan untuk minggu depan kita akan membahas mengenai makna dari Pancasila. Jadi untuk sebelumnya beri aplaus dulu untuk kita semua. Dan selamat berjumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.